Dan saat ini mudah-mudahan aksi kita menjadi saksi, bisa menjadi hujah kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah peduli terhadap saudara-saudara kita. Hari ini kita hadir di sini untuk membela Palestina, membela Al-Aqsa. Mudah-mudahan Al-Aqsa segera kembali ke pangkuan kaum muslimin. Takbir. Takbir. Ada waktu di baris 22 ya 22 mau pakai tripod enggak? baris 22 Ayah tak? Hah? Mana? silakan semuanya 123 Mana jauh dia? Biar dikenal warga langit. 123 baris 22 semuanya. Satu dua tiga suara di bawah. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar! La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melaporkan ini dari Majenang, ada yang melakukan aksi bela Palestina, penjajahan yang ada di Palestina ya, yang diserang oleh Zionis Israel. Ini ada gabungan dari beberapa kecamatan yang titiknya di Majenang, di alun-alun Majenang. Nikmat iman, Islam dan juga kesehatan. Salawat dan salam Kita tunggu aku ya, mau minum dewek ya. kepada junjungan kita semua, Habibana wa Mana orang di Nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita pencerahan di dunia dan mudah-mudahan membawa kita sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
kepada Majenang dan sekitarnya. Hari ini kita melaksanakan aksi damai membela saudara-saudara kita di Palestina, saudara kita yang sedang dibombardir, sedang dibantai, dibunuh oleh kaum Zionis Israel laknatullah. Semoga aksi kita pada hari ini memberikan hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ada di pihak kaum muslimin. Saudaraku rahimahullah, perlu diketahui bahwasanya aksi kita bukan aksi anarkis. Aksi kita adalah aksi yang elegan, yang cantik. Maka dari itu kepada semua peserta dimohon untuk menjaga ketertiban, dan juga menjaga kondusivitas lalu lintas. Di sini saya membawakan acara yang nanti akan diawali dengan pembukaan, dilanjutkan dengan orasi-orasi yang akan disampaikan oleh para orator kita, dan nanti juga akan dilanjutkan dengan doa dan doa penutup sampai selesai. Untuk mempertahankan acara kita pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan bacaan suratul Fatihah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal Baik, untuk acara selanjutnya, langsung saja kita datangkan orator yang pertama, yaitu Ustaz Edi Gunung Taufik. Kepada beliau kami persilahkan. Kita sambut dengan takbir. 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 Hah? Orang sih jet, toko sing ngelaput ah. Arep langsung melaku Pak? Iya. Ya sok di kok. Lalu sedikit mau, mending taruh melaku baik. Arep langsung melaku baik ya. Dalam rangka untuk membela saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudaraku rahimakumullah, Palestina, Yerusalem, jangan pernah dianggap tidak ada hubungannya dengan umat Islam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, "Wattini wa Tur-Sinin." Yang namanya negeri Palestina adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita melihat Zionis Israel laknatullah berusaha untuk menguasai Palestina seluruhnya, sedangkan tanah Palestina adalah milik umat Islam. Tanah Palestina pertama kali dibebaskan oleh Umar bin Khattab
sudah sekitar 1000 tahun lebih tanah Palestina berada di kekuasaan kaum muslimin. Hari ini Zionis Israel akan mengambil tanah milik kita. Seharusnya kita sebagai seorang muslim tidak boleh membiarkan hal itu. Kita harus membela saudara-saudara kita di Palestina. Takbir! Kaum muslimin yang berada di Palestina, wabil khusus yang berada di jalur Gaza, mereka adalah saudara-saudara kita, betul? Maka dari itu, kita sebagai saudara sesama muslim, kita berempati, kita meminta kepada penguasa negeri ini segera utus pasukan militer ke Gaza. Betul? Jangan sampai militer yang ada di kita, energi, kekuasaan, senjatanya tidak untuk membela darah kaum muslim. Kenapa? Karena nanti suatu saat nanti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, kepada penguasa negeri kita, ayo berangkatkan militer kita ke Palestina. Takbir! La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Permasalahannya karena Israel telah melakukan penjajahan di tanah Palestina dan tidak ada kata lain untuk menyelesaikan konflik Palestina adalah dengan jihad dan khilafah. Jihad merupakan solusi yang harus diambil oleh kaum muslimin untuk menyelesaikan persoalan Palestina. Apa? Dengan khilafah, khalifah akan meminta kepada kaum muslimin untuk berjihad, berangkat ke Palestina. Siap! La ilaha illallah.
saudara-saudaraku kaum muslimin yang berada di sekitar kota Magelang, ingatlah pembelaan kita terhadap saudara-saudara kita di Palestina ini tidak hanya sekedar solidaritas saja, tetapi ini adalah bagian dari aspirasi kaum muslim. Maka dari itu ingatlah bahwa suatu saat nanti kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, ingatlah suatu hari nanti di mana yaumul hisab kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Ada argumentasi apa yang sudah kita siapkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita bersama-sama bergabung untuk melakukan pembelaan terhadap saudara-saudara kita yang saat ini sedang dibunuh, yang saat ini Zionis Yahudi Israel. Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada kami Imam Taufik yang telah memberikan orasinya. Semakin siang, semakin panas, namun semangat kita tidak turun. Betul! Takbir! Allahu Akbar! La ilaha illallah! La ilaha illallah! Muhammadur Rasulullah! Muhammadur Rasulullah! Kita lanjutkan. Ini taman, Bay. Mau siaran langsungnya nang taman. Yang akan dibawakan Orang kan? oleh Ustaz Anam. Oh langsung bayar apa ya? Muhammadur Mobil motor. Rasulullah. Banter ya gak Ya, ini banyak sih ini lah. Ini malah. Banter. Muhammadur Rasulullah. Salah banget jare. Kalau mobil gue mereka gue. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terus. Mana minggir mana? Tembak ya Majenang ya kayak ya. Majenang. Sangka sih anggotanya ya. Ini orang metu kabeh. Dia langsung ke taman gue ngabur daripada ngenteni motor orang penak. Anak-anak kan aja kan. Yuk, set. Ya, Bro. Apa tuh ya? Sama kan video, teroris gitu. Allah Subhanahu wa Ta'ala bahasanya di pagi menjelang siang ini Allah Subhanahu wa Ta'ala Ya biasa ya, internet kan turun ya. Terus apa? Udah nih bagian kamarnya mau jadi dia ya. Ya. Bagian kamarnya nangor. Dia mau terus ngadeknya. Ngadep.
Facebook apa YouTube ya? Iya, ada gitu ya. YouTube anaknya. Lagi Facebook sing deleng langsung 10 kok. Apa tani lo? Pengen suaranya. MDF. Tuh, pokoknya oke, terima kasih ada MDF lah. Biasanya ada ya. Jadi naik misalnya orang bilang resikonya kok. Hah? Orang bilang resikonya kayak gini, ketua BEM ini. Hah? Ketua BEM kok pada nganu kan. Oh, ragu-ragu sih harus kayak gini. Itu ragu-ragu lebih ke strategi kan. Di sana, tetapi saudara hari ini umat Islam di Palestina menghargai Inggris pada waktu itu. Karena itu ada umat Islam, jangan sampai ada begitu saja. Karena apabila ada hari ini diam, bukan mustahil penjajahan itu akan sampai ke negeri kita. Sebagaimana kita telah dijajah oleh Belanda di Jepang, tapi Allah doa, tetapi ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadakan tangan ke atas meminta kepada Allah, meminta kepada Allah, tetapi yang seribu bahasa terkait dengan keadaan saudara kita yang ada di Gaza. Padahal ketahuilah wahai saudaraku, sesungguhnya alutsista yang mereka miliki itu saya prioritas. Saudara kita saat ini dibantai, saat umat Islam dihinakan, dan saat kita hanya diam di barat dan tidak harusnya mereka berusaha iya, jadi seharusnya rezim Jokowi Maruf ini untuk memobilisasi pasukan menolong saudara Palestina. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Saudaraku, sesungguhnya bahwa ini dua negara yang disampaikan oleh PBB solusi yang batil. Kenapa? Karena sesungguhnya jadi Rasulullah itulah yang berhak untuk orang baru berikutnya. Allahu Akbar, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Hadirin para bilang dan Allah, para aparat keamanan yang kami hormati, inilah aksi damai yang kami lakukan sebagai bentuk kepedulian kami atas apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina. Bayangkan, bayangkan, Tuh, apik temenku. Apa ini apik bayangkan temen? saudara-saudaraku, jika kalian sedang berada dalam kesulitan, sedang bertarung dengan kalian mempunyai saudara-saudara yang banyak, tapi tidak mampu dari saudara-saudara kalian yang menolong kalian.
kalian bertarung sendiri, sementara saudara-saudara kalian hanya melihat dari jauh. Apa yang kalian rasakan? Apa yang kalian rasakan? Bukan hanya sedih, tapi juga pedih, saudara-saudaraku. Itulah yang hari ini menimpa saudara-saudara kita, kaum muslimin di Palestina. Memang kita tidak memiliki hubungan darah dengan mereka, tapi kita dipersatukan dengan keimanan. Kita beriman kepada Allah, Tuhan yang sama, sebagaimana mereka beriman. Kita beriman kepada baginda Rasulullah, sebagaimana juga mereka beriman. Mereka juga beriman kepada Al-Quran, sebagaimana Al-Quran yang kita imani. Itu artinya kita memiliki ikatan persaudaraan, persaudaraan yang diikat oleh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak adakah kita keimanan itu sehingga ketika saudara-saudara kita ditumpahkan darahnya, dibunuhi, sampai bukan hanya dalam hitungan beberapa hari ini, tapi setelah waktu yang lama mereka telah dibantai sejak 75 tahun yang lalu. Tidak terhitung jumlah mereka yang meninggal, tidak terhitung jumlah mereka yang syahid tidak perjuangan merampas atau menghapus atau mendapatkan kembali tanah mereka. Mereka tidak berdaya. Sementara kita adalah umat Islam, umat yang bersatu, jumlah kita cukup besar. Dan kekuatan kita bukan hanya bersandar pada kekuatan material, sebagaimana kaum Zionis. Kita memiliki kekuatan yang luar biasa, yaitu kekuatan spiritual, yaitu kita menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidakkah kita bergerak? Tidakkah kita tergerak untuk menolong saudara kita? Saudara-saudaraku, apa yang menimpa kaum muslimin di Palestina saat ini sesungguhnya adalah sebuah perampasan atas tanah mereka, perampasan atas tanah kaum muslimin. Cukuplah apa yang terjadi di Palestina diselesaikan dengan perdamaian. Cukuplah apa yang terjadi di Palestina dengan duduk di atas kursi. Mestinya sudah puluhan resolusi dari Dewan Keamanan PBB terkait dengan masalah Palestina, tapi tidak ada satu pun yang ditulis oleh Israel. Itu artinya tidak ada pilihan lain bagi kita, tidak ada pilihan bagi kaum untuk membebaskan Palestina dari jihad. Dan itu harus dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan itu. Saudara-saudaraku, yang memiliki kemampuan untuk melawan Zionis Israel adalah pasukan, bukan warga sipil seperti kita. Bukankah apa yang terjadi di Palestina adalah sebuah kemungkaran? Bukankah penumpahan darah atas saudara-saudara kita adalah sebuah kemungkaran yang besar? Kemungkaran itu harus kita ubah. Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'a minkum falyughayyir biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, fa hiya ad'aful iman." Saudara-saudaraku, Rasulullah bersabda, jika kalian melihat kemungkaran sebagaimana yang terjadi atas saudara-saudara kita di Palestina, maka hendaknya ubahlah dengan tangannya, ubahlah dengan kekuasaan. Pasukan yang membantu umat Islam
melakukan genosida di Palestina harus dihadapi dengan kekuatan, terutama pasukan dua. Semestinya penguasa-penguasa di kaum muslimin bersatu mengirimkan pasukan membebaskan Palestina. Tapi hanya dengan cara itu Palestina bisa dibebaskan, Palestina bisa dilepaskan dari penjajahan Israel. Itu yang dilakukan oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan, bukan hanya diam dan menyatakan keprihatinan. Menyatakan keprihatinan itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang seperti kita, warga sipil yang tidak memiliki kekuatan. Tapi ini pun kita lakukan untuk memenuhi sunnah Rasulullah SAW di dalam hadis yang tadi kita ungkapkan. Wa'ilham yasati tapi lisan. Jika kalian mengungkapkan dengan lisan, hari ini kita berkumpul di kota Madinah ini melakukan pawai untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan peringatan untuk menyadarkan umat Islam bahwa ada tragedi yang terus berlangsung di belahan dunia sana, yaitu di negeri Palestina. Sepertinya kita berupaya untuk menyadarkan orang-orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Bukan hanya diam, karena diam itu adalah pilihan yang ketiga. Baiklah misalnya kalau akan tetapi yang ketiga ini adalah ada'aful iman, lemahnya iman. Tidak adakah sisa-sisa keimanan kita? Tidak adakah sisa-sisa keimanan kita? Sehingga kita hanya diam melihat saudara-saudara kita dibantai. Saudara-saudaraku, kaum muslimin yang tinggal dan sekitarnya, marilah kita menyadari bahwa kondisi yang terjadi di Palestina hari ini dan juga yang terjadi atas umat Islam di belahan dunia yang lain terjadi karena tidak adanya payung, tidak adanya perisai yang melindungi dunia Islam. Sebagaimana dahulu umat Islam memiliki perisai. Sebagaimana yang terjadi pada zaman ketika seorang perempuan yang dilecehkan secara terbuka di dalam Amulia, Alibaba Qasim bilang punya semua tersebut kemudian mengirimkan pasukan puluhan ribu yang bagian depan pasukannya sudah pada kepala dan sudah pada ke Amulia, sementara bagian belakangnya masih ada. Itu menunjukkan Alibaba Qasim bilang tidak membela kehormatan satu orang wanita muslim. Ini yang terjadi pada saudara. Cuaca semakin panas sehingga keringat kita bercucuran. Tidak lain kita berharap mudah-mudahan keringat kita menjadi penggugur dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Teruslah semangat saudaraku, karena saudara-saudara kita di Palestina masih lebih sakit daripada kita. Yang kita keluarkan adalah keringat, namun yang mereka keluarkan adalah kucuran darah, bahkan nyawa mereka. Anak-anak mereka, bayi-bayi mereka sampai saat ini masih dibantai, masih dibunuh dengan keji oleh tentara Zionis Israel. Takbir! Apakah kita tega melihat sejarah daging kita, melihat saudara kita di Palestina sampai saat ini masih menderita karena telah masuk Israel. Takbir! Takbir! Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita ketahui bahwa sejak dahulu sampai detik hari ini
bumi yang mulia, tanah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni tanah Palestina, saat ini terus dihinakan, saat ini terus dihinakan oleh musuh Allah, yakni Israel laknatullah alaih. Wahai saudaraku kaum muslimin yang ada di Majenang dan sekitarnya, apakah kita ridho tanah yang mulia ini kita dihinakan? Apakah kita ridho tanah yang dimuliakan Allah itu diinjak-injak? Tidak. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mungkin panjenengan semua, wahai kaum muslimin yang ada di Majenang semuanya, merasa biasa-biasa saja, merasa seolah-olah tidak ada apa-apa dengan keadaan hari ini. Kita masih bisa makan, kita masih bisa tidur nyenyak, kita masih punya anak-anak yang sehat soleh-solehah. Betul tidak? Betul tidak? Tapi pada hari ini, pada detik hari ini, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, saudara-saudara kita yang terjajah di negeri-negeri lainnya, saat ini boro-boro bisa tidur siang, boro-boro bisa makan siang, hanya untuk sekedar mempertahankan hidup saja. Mereka pertahankan dengan mati-matian. Takbir! Takbir! Apakah kita sebagai saudara mereka, apakah kita yang mengaku saudara dengan muslim di sana, tega melihat saudara-saudara kita yang disiksa, tega melihat saudara-saudara kita yang diperkosa tiap hari, tega melihat saudara-saudara kita yang dibunuh tiap hari? Tidak. Tentu sebagai kita yang merasa masih ada iman di dalam kita, yang masih ada setetes iman di hati kita, maka sejengkal pun kita tidak rela kalau tanah yang kita miliki itu dijajah oleh orang lain. Takbir! Takbir! Wahai kaum muslimin, mungkin usaha kita tidak seberapa. Wahai kaum muslimin, mungkin usaha kita tidak seberapa besar yang saudara-saudara kita lakukan di sana. Usaha kita hanya sekedar bersuara, usaha kita hanya sekedar berteriak. Berteriak kepada siapa? Kepada para penguasa, kepada para pemimpin kaum muslimin. Untuk apa? Untuk mengirimkan makanan atau mengirimkan tentara. Sudah berjuta-juta kali, sudah beratus ribu kali kita mengirimkan makanan ke sana, kita mengirimkan obat-obatan ke sana, sudah tidak terhitung puluhan kali, bahkan ribuan kali. Tapi apakah dengan dikirimkannya makanan, apakah dengan dikirimkannya obat-obatan, apakah dengan dikirimkannya rumah sakit di sana bisa menyelesaikan persoalan mereka?
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أشبه بأمر المسلمين فلا يهدف وليس منهم. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, izinkanlah kami untuk mengadakan aksi damai peduli terhadap saudara-saudara kita yang ada di tanah Palestina yang sampai hari ini masih dibantai oleh Yahudi Israel laknatullah alaih. Semoga mereka diberi kekuatan oleh Allah. Semoga kaum muslimin, para penguasa muslim di negeri kita akan segera mengirimkan tentaranya ke tanah Palestina. Takbir! Allahu Akbar! Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah karena kita membuktikan persaudaraan kita dengan saudara-saudara kita yang ada di tanah Palestina. Karena kita paham bahwasanya kaum muslim itu bersaudara. Takbir! Allahu Akbar! Kaum muslimin muslimat rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tajidannas asaddan nasi azawatan lil ladzina amanul yahuda wal ladzina asyraku. Yang artinya pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Sampai sekarang ini kita sudah membuktikan bahwasanya Israel Yahudi laknatullah alaih sampai detik hari ini masih terus menumpahkan darah saudara-saudara kita yang ada di tanah Palestina. Relakah kita saudara-saudara kita dibunuhi di sana? Relakah kita saudara-saudara kita diinjak-injak kehormatannya di sana? Relakah kita tanah Palestina yang itu merupakan hak milik kaum muslim dirampas dan dijarah oleh mereka? Tidak. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang ada di sekitar Majenang, di kota Majenang dan sekitarnya, kita melakukan aksi damai ini dalam rangka kita peduli kepada saudara-saudara kita yang ada di tanah Palestina. Seandainya kita berdiam diri, hanya sekedar berdoa saja, sudah cukupkah itu? Belum cukup saudara-saudara. Seandainya berdoa saja sudah cukup, maka dulu Rasulullah tidak pernah mengadakan peperangan yang itu merupakan usaha lahiriah kita, bahwasanya yang namanya musuh, yang namanya tentara, yang namanya militer harus dihadapi dengan militer. Oleh karena itu kami melalui aksi damai ini menyerukan kepada penguasa-penguasa muslim, kepada para militer untuk mengirimkan bantuannya ke sana. Mungkinkah saudara-saudara? Mungkinkah penguasa kita mengirimkan tentara ke sana? Mungkin. Memang mungkin, tetapi mereka berpikiran bahwasanya kita dibatasi oleh sekat-sekat nasionalisme, kita dibatasi oleh sekat-sekat kebangsaan. Mereka bukan bangsa kita, mereka bukan saudara kita,
kata mereka. Tapi bagi kita kaum muslim, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, itu adalah saudara seakidah kita, betul? Oleh karena itu, kita wajib membelanya, memikirkannya. Setidaknya kita ikut mengadakan aksi damai ini dalam rangka untuk menjadi hujah kita di hadapan Allah kelak. Manakala kita hanya berdiam diri, maka kelak di yaumil hisab, bagaimana hujah kita? Bagaimana kita bisa mempertanggungjawabkan semuanya ini? Betul saudara-saudara? Betul. Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sekali lagi, bagi kita kaum muslim, ikatan akidah itu lebih kuat daripada ikatan kebangsaan. Wihdatul akidah itu lebih kuat daripada wihdatul kauniyah. Oleh karena itu saudara-saudara, jangan bosan-bosan karena kita mampunya hanya melalui lisan, maka suarakan melalui lisan kita. Takbir! Allahu Akbar! Kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Sekali lagi, Rasulullah juga sudah bersabda, man asbaha bi amril muslimin fala yahtam wa laysa minhum. Barang siapa yang bangun pagi tetapi dia tidak memikirkan kepentingan umat Islam, maka dia bukan umatku. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang ada di kota Majenang dan sekitarnya, kita senantiasa menyerukan, tiada pernah bosan menyerukan sekali lagi kepada penguasa-penguasa muslim untuk mengirimkan tentaranya ke Palestina. Seandainya tidak, maka mereka di akhirat kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Demikianlah kira-kira saudara yang bisa kami serukan. Kita hanya bisa melalui lisan, maka dengan lisan yang bisa dengan kekuasaan seperti penguasa, maka sudah seharusnya mengirimkan kekuatan militernya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Al-khilafah wa Abdullah. Al-khilafah wa Abdullah. Wa busra Rasulillah. Wa busra Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku, warga masyarakat Kota Majenang dan sekitarnya, para pedagang di pasar induk Majenang, inilah kami, orang-orang yang peduli pada saudara kita kaum muslim di Palestina. Kami doakan juga kepada antum semua, wahai para pedagang, semoga antum menjadi salah seorang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidaknya kita terhadap keadaan saudara kita di Palestina, semua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andainya kalian diam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan balasan kepada kalian semua. Maka dari itu, marilah kita bersatu, marilah kita doakan untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina. Dan itu harapan berikutnya.
kalimat dua syahadat tersebut, kita jadi saudara dengan orang-orang Palestina. Kita jadi saudara dengan orang-orang Rohingya. Kita menjadi saudara dengan orang-orang Suriah. Dan kita menjadi saudara dengan orang-orang Muslim sedunia yang tidak sepantasnya, yang tidak seharusnya kita menerima, kita berdiam diri, bahkan kita menikmati terpecah belah dalam nation state, dalam negara bangsa, yang karenanya kita merasa tidak ada masalah ketika saudara-saudara kita di Palestina yang sekarang sedang dibombardir, yang sekarang sedang dibunuh, yang sekarang sedang dikurung dalam penjara hidup, tidak ada akses makanan, tidak ada akses obat-obatan, tidak ada akses minuman. Semua itu karena saudara-saudara kita di Palestina sedang dikooptasi oleh kaum Yahudi laknatullah. Iwan fillah rahimahullah. Dengan kalimat tauhid tadi, sejatinya kita sebagai umat muslim Indonesia yang notabene adalah negeri muslim terbesar di Indonesia, dengan jumlah tentara yang muslim yang itu juga tidak sedikit jumlahnya, dan dengan kalimat tauhid tadi yang ada di dada para pemimpin kita, yang ada pada prajurit-prajurit TNI yang gagah berani kita, yang ada pada panglima TNI kita, yang ada pada jenderal-jenderal muslim kita. Tidak sepantasnya kalian para jenderal, para panglima berdiam diri melihat saudaranya dibantai dan menganggurkan tentara-tentara kalian di barak-barak. Sudah saatnya kalian harus mengerahkan tentara-tentara terbaik kita untuk membebaskan saudara-saudara kita yang di Palestina dengan mengusir secara permanen Yahudi laknatullah dari tanah yang dibarokai, dari tanah para nabi, dari tanah yang dipertahankan dengan darah, dengan jihad, sebagaimana Umar bin Khattab membebaskannya, sebagaimana Salahuddin Al-Ayyubi membebaskannya, sebagaimana Sultan Abdul Hamid II tidak rela ketika Theodor Herzl menawar tanah Palestina untuk dibeli, tapi beliau dengan gagahnya menjawab, aku lebih rela menusukkan pedang ini ke tubuhku sampai berdarah-darah daripada harus merelakan sejengkal tanah pun kepada kalian kaum Yahudi laknatullah. Ingat, Yahudi adalah bangsa yang terlaknat. Yahudi tidak ada bahasa yang mereka kenal kecuali dengan bahasa perang. Tidak ada bahasa perjanjian, tidak ada bahasa perdamaian, dan tidak ada solusi dua negara. Dan itu semua hanya akan selesai, hanya akan bisa tuntas ketika umat muslim bersatu dalam sebuah wadah, bersatu dalam sebuah naungan, bersatu dalam sebuah institusi kekuasaan yang kita kenal dengan Khilafah Rashidah Alamin Haji Nubuwah. Takbir! Allahu Akbar! La ilaha illallah! La ilaha illallah! Muhammadur Rasulullah! Muhammadur Rasulullah! La ilaha illallah! La ilaha illallah! Muhammadur Rasulullah! Muhammadur Rasulullah! La ilaha illallah! La ilaha illallah! Muhammadur Rasulullah! Muhammadur Rasulullah! Sekian apa yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan. Bapak Ustaz Johan Abdul Mulia. Saudaraku, bukankah Allah yang memberikan kita kehidupan? Bukankah Allah yang memberikan kita tangan, memberikan kita kaki, memberikan kita otak untuk berpikir? Maka dari itu, sudah selayaknya
Ketika satu anggota kita disakiti, otomatis anggota tubuh yang lain akan merasakan sakit, betul? Betul. Maka dari itu, sungguh tidak mantap ketika saudara-saudara muslim kita di Palestina yang sampai saat ini masih terjaga, kita dengan tenangnya bersenda gurau menikmati hidangan di meja makan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq lidhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Para pejuang, para penegak keadilan, dan warga masyarakat Kota Majenang dan sekitarnya yang saya hormati, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana saat ini kita masih bisa menyempatkan diri untuk ikut merasakan sedikit penderitaan yang diderita oleh saudara-saudara kita di Palestina. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Wahai kaum muslimin, dimanapun kalian berada, saat ini saudara-saudara kita di Palestina, mereka tengah dibunuh oleh bom-bom yang begitu banyak. Warga mereka diperkosa, anak-anaknya dibunuh. Di sisi lain, rumah-rumah mereka digusur, dibuldoser, dan tanah-tanah mereka dirampas. Ini persis seperti apa yang terjadi di negeri ini puluhan tahun yang lalu oleh kolonial Belanda. Tentu kita selaku umat Islam merasa sedih dan merasa terhina manakala tanah kita, rumah-rumah kita, saudara-saudara kita dihinakan oleh orang-orang Yahudi. Untuk itu, walaupun dengan cuaca saat panas hari ini, kita menyempatkan diri untuk bisa ikut merasakan betapa menderitanya mereka nan jauh di sana. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan hari ini menjadi amal kebaikan kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Kita perlu mengetahui, saudara-saudara sekalian, bahwa Palestina sejak tahun 637 Masehi yang lalu telah dibebaskan, telah dikuasai oleh umat Islam, yakni dengan kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi sejak kekuasaan Islam sirna di muka bumi oleh kekuatan Zionisme, maka saat itu pula penderitaan umat Islam di seluruh dunia bermunculan. Dan salah satunya adalah apa yang menimpa saudara-saudara kita di Palestina ini. Apakah kita ridho menyaksikan seperti itu? Ya. Apakah kalian rela melihat saudara-saudara kita dibinasakan? Ya. Rumah-rumahnya dibuldoser? Ya. Istri-istrinya diperkosa? Ya. Tentu kita adalah umat yang mulia, yang memiliki akidah yang benar. Tentu kita akan
tidak rela manakala kezaliman itu merajalela di muka bumi ini, termasuk di Palestina. Untuk itu, usaha kita minimal kita mendoakan saudara-saudara mereka yang mendapat musibah saat ini yang begitu besar. Kita juga harus mengetahui bahwa Palestina bukanlah hanya persoalan Palestina. Palestina adalah bagian dari negeri Syam, di mana negeri Syam adalah tidak bisa dipisahkan dari Islam. Untuk itu, kita juga harus mengetahui bahwa di Palestina terjadi adanya tempat-tempat suci. Salah satunya adalah Masjidil Aqsa, masjid yang menjadi tempat pertama kiblat kaum muslimin. Untuk itu, kita harus sekuat tenaga untuk membebaskan negeri tersebut dari gunggungan Israel laknatullah. Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Begitupun Palestina adalah negeri-negeri yang pernah diturunkan para nabi dan para rasul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu sudah sepantasnya kita yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya untuk tidak rela membiarkan tanah Palestina ini dikangkangi, dijajah, dirampas yang tidak berhak, yaitu Zionis Israel. Allahu Akbar. Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka atas pernyataan itulah kita di sini hari ini hadir. Kita menyerukan kepada segenap kaum muslimin untuk mendoakan saudara-saudara kita di sana agar mereka mendapatkan kekuatan, agar mereka diberi keistiqomahan dan kemuliaan, serta kita doakan mereka-mereka yang telah mati syahid dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Takbir! Allahu Akbar. Kita hadir di sini juga untuk mengingatkan kepada penguasa-penguasa muslim di seluruh dunia, janganlah kalian menjadi penguasa yang pengecut, penguasa yang hanya bisa mengurus kalian sendiri. Kalian adalah bagian dari umat Islam ini. Bagian dari tubuh umat Islam ini. Maka dari itu kami serukan kepada kalian, kerahkanlah segenap kekuatan kalian, karena kalianlah yang memiliki kekuatan itu. Hanya dengan kekuatan militerlah persoalan Palestina ini bisa diselesaikan. Karena mereka menggunakan senjata-senjata, bahkan senjata yang dilarang, yaitu bom fosfor. Takbir! Allahu. Para hadirin yang dimuliakan Allah, saat ini kita hanya bisa melakukan orasi karena kita tidak memiliki kekuatan. Maka satu cara yang bisa menyelesaikan persoalan Palestina ini tidak dengan konsolidasi sebagaimana yang ditawarkan oleh PBB saat ini. Kita sudah tahu sejak 1948 yang lalu PBB tidak pernah serius ingin membebaskan Palestina dari kangkangan Israel. Takbir! Takbir! Maka dari itu juga kami mengingatkan kepada penguasa, putuslah hubungan dengan negara-negara barat, buat yang lain, dengan PBB, karena mereka sejatinya adalah orang-orang munafik yang justru mementingkan dirinya mereka sendiri agar penjajahan mereka di dunia Islam tetap berjalan di muka bumi ini. Apakah kalian ridha? Ya. Apakah kalian rela? Ya. Maka para hadirin
yang dilakukan Allah. Mari kita saat ini, ketika para pemimpin kita bersifat pengecut, tidak mau mengeluarkan kekuatannya untuk membela saudara-saudara kita di Palestina, maka salah satu upaya kita yaitu untuk menciptakan, untuk menegakkan tegaknya syariat Islam dan khilafah. Karena khilafah adalah satu-satunya institusi yang akan dan yang mampu untuk melenyapkan Zionis Israel dari bumi Palestina. Dan hanya khilafah yang akan mencegah gerakan kaum muslimin dimanapun berada di dunia ini. Hadirin yang berbahagia, kami ingin melihat mohon maaf masyarakat kita jika terganggu dalam berbicara. Ini macam terus, benar. Ya, terus gila. Umat muslim pertama yaitu Masjidil Aqsa. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, marilah kita terus berjuang sesuai kemampuan kita untuk menegakkan syariat Islam di muka bumi. Dan ingatlah, di saat ini saudara muslim kita benar-benar sedang membutuhkan bantuan kita, doa kita, termasuk bantuan segalanya, karena mereka sedang dipenjarakan oleh orang Yahudi, Israel dan para sekutunya. Sampai saat ini, kalau tidak salah, dari sejak 1917 diembargo, dibatasi ruang gerak muslim-muslim Palestina. Di manakah PBB? Di manakah pemimpin PBB? Apakah kalian tidak mempunyai perasaan walaupun kalian bukan beragama Islam? Apakah kalian tidak merasa tersakiti? Di manakah rasa kemanusiaanmu? Wahai para penggerak hak asasi manusia, apakah kalian tidak merasa bahwa ada sebagian manusia yang sedang didolimi, yang sedang disiksa, dan sedang dirampas segalanya oleh kaum Yahudi, Yahudi Israel? Laknatullah. Tolong bantulah mereka segera, karena mereka benar-benar sedang dianiaya, disiksa dan didolimi oleh orang Yahudi dan Israel. Takbir! Allahu Akbar! Kaum muslimin, muslimat, warga Majenang, sempatkanlah berdoa untuk para pemimpin bangsa kita agar segera memberi bantuan, entah itu berupa apa saja, termasuk bantuan militernya, untuk membantu segera membebaskan bangsa Palestina dari penjajahan Yahudi Israel.
laknatullah. Mungkin kami masyarakat biasa hanya bisa berkuar-kuar lewat pengeras suara sambil berjalan di terik matahari yang cukup panas ini, tetapi tidak masalah bagi kami karena saudara kami benar-benar sedang membutuhkan bantuan, dukungan moral dan dukungan segalanya dari kita semua. Saudara-saudara seiman dan seagama, jangan kita cukup diam, jangan kita cukup nyantai dan hanya memperhatikan berita, apalagi benar-benar apatis atau tidak mau peduli dengan keadaan. Bahwa saudara kita atau minimalnya kita punya rasa kemanusiaan. Di negeri sana, di negeri Palestina, ada satu negara yang bernama Palestina, isinya sedang dibombardir, sedang dirusak dan sedang dirampas segalanya oleh kaum Yahudi Israel. Hati-hati lintasan jalan. Kepada sahabat-sahabatku, mohon berhati-hati agar sesegera mungkin menyegerakan untuk menyeberang jalan dan merapihkan barisan kembali agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas di. Mohon disegerakan dalam menyeberang jalan. Kita hargai karena jalan ini jalan umum untuk saling bisa memanfaatkan sekondusif mungkin. Tetap kita barisan. Ingat, kita rapikan barisan dan segerakanlah menyeberang jalan agar tidak terlalu lama mengganggu aktivitas lalu lintas umum. Saudara-saudaraku, tetaplah berbaris, tetaplah ada di barisan masing-masing dan rapikan barisan kembali agar tidak mengganggu aktivitas lalu lintas. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya orang tua dari kampung hanya bisa berharap kepada para pemimpin bangsa agar segera memberikan bantuan, terutama bantuan militernya, karena di negara kita, negara yang bermayoritas Islam, punya banyak alutsista atau punya banyak senjata. Buat apa dibiarkan? Jangan sampai kita, terutama para pemimpin bangsa, punya rasa terkotak-kotak oleh kebangsaan. Mereka bukan bangsa kita, Palestina bukan bangsa kita. Jangan, saudaraku. Mereka saudara semusuh, saudara siapa juga seakidah yang Tuhannya sama, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nabinya sama, Rasulullah Muhammad SAW, kitabnya sama, Al-Quran, dan kiblatnya pun sama, yaitu Baitullah. Jangan dibiarkan, bantulah mereka. Karena di sana banyak banjir darah dan banyak nyawa yang berkorban oleh Allahu Akbar. Alangkah baiknya kita akhiri dengan doa. Dan doa pada siang hari ini akan dibawakan oleh Al-Ustaz Hayyan Hidayat. Kepada beliau kami persilahkan. Kepada semua yang mendengarkan doa, diharap untuk menegakkan tangan untuk meminta kepada Allah dengan khusyuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar supaya teman-teman kita
wabil khusus yang ada di Palestina mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, segera dimusnahkan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dengan hancur yang sehancur-hancurnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ala hadihim ya waqulin ya bin salih ala man wal hadirin. Al-Fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. سيد الأولين والآخرين وسلم ورد الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النعمين حمد ينعمه ويكفي منزله. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعشنا ولأساتذتنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والأعذار وتحمدنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عند كل الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات بالحياة وبعد الممات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك السلامة في ديننا وعافية في جسدنا وزيادة في العلم وبركة في رزقنا توبة قبل الموتنا رحمة جنتنا موتنا قبل الموتنا. اللهم هون علينا بالسكرات الموتنا ونجاة من النار والعفو عن الشهوات. اللهم بارك لنا في علمنا وبارك لنا في اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة وحيد الخيرات في الدنيا والدنيا والآخرة. اللهم كن شر الظالمين واصرف عنا شر الجبال. اللهم كن واستر قلوبنا وعافنا وطعنا واصلح ديننا واحفظ لنا حوائجنا ويسر لنا أمرنا وارزق مقاصدنا وحسن أمرنا وبارك لنا في أموالنا وأولادنا وفرج لنا همومنا واكشف لنا كروبنا وأجل دعواتنا. اللهم إن مغفرتك أنت من أنفسنا إذا رحمتك أنت من قلوبنا. اللهم أنفسنا بالسائرين hancurkanlah musuh-musuh yang muslim, hancurkanlah musuh-musuh yang muslim, hancurnya, hancurkanlah ya Allah, segera ya Allah, Allah ya Allah ya Rabbal Alamin, hancurkanlah sehancur-hancurnya ya Allah. Apa yang menjadi hujah kita semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. As'aluka al-ijabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.